Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Menungso sejati, sejatine menungso. Menungso sejati, sejatine menungso. Sing diarani menungso sejati kuwi ngerti paham lan ngamalaken hakikate wong urip. Ngerti penciptaane menungso, jagat sak kabehe. Ngerti tujuane urip ya iku sampurnaning pati. Bisane sempurnaning pati kuwi ya kudu bisa nglakoni sempurnaning urip. Nyempurnaaken sempurnane urip kuwi ya kudu ngerti jati diri. Kuncine ngerti hakikate urip, golek jati diri awake dhewe lan lelaku, serta mangelmu sejati, yaiku syariat, hakikat, tarekat lan makrifat. Menungso sejati kuwi bermakrifat dening Gusti Allah. Sepanjang perjalanan urip dan kehidupan, seorang hamba senantiasa dituntut untuk berusaha menjaga, memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka harus sadar akan posisi dirinya sebagai hamba Allah yang harus taat dan tunduk terhadap segala titahnya, sebagai yang disembah atau al-ma'bud dalam kondisi apapun adanya. Dalam menuju ke sana banyak cara yang ditempuh sesuai dengan cara dan pendekatan bermacam-macam dan berbeda-beda. Antara lain dengan mengasingkan diri dari keramaian, menjauhkan diri dari kehidupan materi, memilih hidup sederhana. Aktivitas-aktivitas semacam itu kemudian disebut dengan kehidupan asketis atau zuhud. Semua perjalanan yang dilalui itu adalah semata-mata dalam rangka menemukan tujuan hidup hakiki yang merupakan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dalam perkembangan selanjutnya, perjalanan spiritual yang demikian itu kemudian dikenal dengan perjalanan dan pengalaman sufistik. Sedangkan tujuan dari perjalanan sufistik tersebut adalah semata-mata untuk memperoleh hubungan langsung dan didasari dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisari dari ajaran sufisme ini adalah kesadaran adanya komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Allah, dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi. Adapun kesadaran beragama dengan Allah itu dapat mengambil bentuk ittihad atau penyatuan diri dengan Tuhan, hulul atau manifestasi Tuhan dalam diri manusia, makrifat atau melihatnya, ataupun mahabbah atau mencintainya. Dengan berbagai metode dan pendekatan yang ditempuh seorang sufi seperti itu, maka dalam kaitan ini Imam Ja'far As-Shadiq pernah mengatakan bahwa dalam beribadah kepada Allah akan ditemui 3 macam bentuk. Pertama, kaum yang menyembah Allah karena takut. Yang demikian itu adalah ibadahnya hamba sahaya. Kedua, kaum yang menyembah Allah karena untuk mengharapkan imbalan. Yang demikian adalah ibadahnya para pedagang. Dan ketiga, kaum yang menyembah Allah karena rasa cinta atau mahabbah. Yang demikian adalah ibadahnya orang merdeka. Inilah ibadah yang paling utama. Dengan demikian, jelaslah bahwa menyembah Allah karena cinta adalah ibadah tingkat tinggi dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada dasarnya tuntunan dan ajaran tasawuf adalah menekankan pada aspek esoteris atau batin dan bukan pada eksoteris atau lahir. Maka dalam praksisnya hal-hal yang kotor yang masih melekat pada hati dan jiwanya, dia berusaha mengisinya dengan hal-hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidaklah berlebihan apabila seorang salik hatinya tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk mendekat kepada kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak jalan yang ditempuh olehnya, antara lain dengan banyak berzikir kepada Allah maupun memperbanyak amalan-amalan solih lainnya. Oleh karena itu, terdapat ungkapan yang berbunyi, apabila Islam dipisahkan dari aspek esoterismenya, maka ia hanya menjadi kerangka formalitas saja. Sehingga orang-orang yang rasionalistik hanya menerima Islam sebagai keformalan semata. Apabila kerangka tersebut tidak dibalut dengan daging dan kemudian dihidupkan, sesungguhnya keindahan Islam tidak akan pernah ditemukan. Dalam tradisi keberagaman umat Islam, motivasi ibadah umat awam lebih cenderung bersifat simbolistik, formalistik. Mereka beribadah hanya bermotifkan mencari pahala surga dan menjauhi neraka. Mereka menganggap surga dan neraka adalah tujuan akhirnya. Mereka tidak tahu bahwa tujuan yang lebih berarti dan bermakna dari ibadah tersebut. Ibarat seorang anak kecil yang dipaksa masuk sekolah SD oleh ibunya. Karena sang anak tidak tahu tujuan dari pendidikan, maka ibu memberikan motivasi berupa hadiah. Kalau anaknya mau masuk sekolah akan diberikan baju baru, dan kalau naik kelas akan diberikan sepeda mini. Dan terus sampai anaknya tamat SD, masih tetap dimotivasi dengan hadiah-hadiah, dan kalau sang anak tidak mau sekolah, akan diancam dengan hukuman. Ketika sang anak sudah masuk SMP, dia sudah mulai tahu hakikat sekolah. Dia mulai mengerti untuk apa sekolah. Tujuannya bukan untuk mendapatkan sepeda mini, bukan untuk menghindari hukuman, tapi tidak lain untuk mencerdaskan dirinya sebagai bekal dalam menempuh kehidupan. Sungguh betapa banyak umat Islam beragama seperti anak kecil yang masuk sekolah karena hadiah, dan sangat disayangkan akan terus demikian tanpa tahu hakikat beragama. Tentang hakikat beragama, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kitab ibarat tongkat yang diperlukan untuk berlatih agar bisa berjalan. Ketika sudah pandai berjalan, maka tongkat itu tidak diperlukan lagi dan justru akan memperlambat perjalanan. Betapa banyak orang yang terus memeluk dengan erat kitab, terus asyik dengan dalil sampai akhir hayatnya. Merasa sudah pandai berjalan, padahal tidak pernah menempuh perjalanan. Tujuan hidup yang hakiki adalah menemukan Allah, memandang keindahan wajahnya yang kekal abadi. Barulah kemudian menghambakan diri dan mencintainya dengan sebenar-benar cinta. Dari sanalah sumber hikmah dan karunia mengalir dengan deras, laksana guyuran air hujan dari langit. Menurut Al-Ghazali, cinta kepada Allah merupakan benih kebahagiaan, dan kebahagiaan adalah tujuan akhir jalan para sufi, sebagai buah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ma'rifatullah. Menurut Jalaluddin Rumi, kebahagiaan tertinggi dalam perjalanan hidup adalah terletak pada pengetahuan sejati tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat diperoleh langsung melalui pengalaman batin, yaitu hati yang bersih dan jernih akan materi-materi lewat bimbingan seorang guru mursyid yang kamil
dan sangat mengerti keadaan spiritual muridnya. Bukan dengan pendekatan intelektual, teologi, filsafat atau indera lahiriah semata. Rumi juga memandang bahwa makrifat adalah buah dari fana. Dengan kata lain, kefanaan adalah makrifat itu sendiri. Disinilah Rumi menemukan kebahagiaan tertinggi, yaitu ketika ia sampai pada tahap kefanaan atau penyaksian kesatuan. Sesaat engkau fana kepadaku, itu lebih baik dari engkau beramal 1000 bulan. Fana itulah hakikat dari Lailatul Qadar. Apabila orang menemukan malam itu lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Adapun bagi Robiah Al-Adawiyah, kebahagiaan tertinggi adalah terletak pada kasif atau terbuka hijab untuk bisa melihat Allah yang terungkap dalam syairnya tentang cinta, yaitu cinta karena dirimu adalah keadaanmu mengungkapkan tabir hingga engkau melihat. Dengan demikian, tujuan cinta Robiah adalah pencarian kasif atau dapat melihat Allah itu sendiri, sehingga tak tampak sedikit pun selainnya, seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 113. Di mana engkau memandang, disitulah wajah Allah. Al-Quran telah menggambarkan kepada kita betapa maha dahsyatnya memandang wajah Allah.